Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan pera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan pera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilunya sudah tiba untuk Indonesia. Pemilunya sudah datang untuk Indonesia. Di hari yang penting ini untuk Indonesia, bangun negeri sejahtera untuk Indonesia. Pemilunya sudah tiba untuk Indonesia. Pemilunya sudah datang untuk Indonesia. Di hari yang penting ini untuk Indonesia, bangun negeri sejahtera untuk Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, yang di kiri, yang di kanan, yang di belakang, yang di depan. Apa kabar? Kumaha damang? Apa kareba? Pia kabare? Kakek-kakek, nenek-nenek, kakak-kakak, adek-adek, yang dari Sabang, yang dari Merauke, yang dari Aceh, yang dari Papua, yang masih sekolah, yang sudah kuliah, yang jadi pekerja, yang jadi pengusaha. Saya cuma mau bilang, pemilunya sudah tiba untuk Indonesia. Pemilunya sudah datang untuk Indonesia. Di hari yang penting ini untuk Indonesia, bangun negeri sejahtera untuk Indonesia. Pemilu ini kita jadikan awal dan bekal untuk lebih semangat. Tentukan pilihan untuk keadilan, untuk Indonesia kesejahteraan. Jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan untuk kau, tapi tanyakan apa yang kau berikan untuk Indonesia. Pilih yang bersih, pilih yang adil, pilih yang peduli, pilih yang profesional, yang bermanfaat untuk masyarakat dan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harapan Ibu Pertiwi ada di tangan pemuda dan pemudi. Mari kita sambut sejarah ini. Pemilunya sudah tiba untuk Indonesia. Pemilunya sudah datang untuk Indonesia. Di hari yang penting ini untuk Indonesia, bangun negeri sejahtera untuk Indonesia. Pemilunya sudah tiba untuk Indonesia. Pemilunya sudah datang untuk Indonesia. Di hari yang penting ini untuk Indonesia, bangun negeri sejahtera untuk Indonesia.
Halo teman-teman, nama gue Rai. Pemilu 2014 sebentar lagi dan makin banyak diobrolin sama orang-orang. Mungkin lo nanya ya, ngapain sih kita ikutan pemilu? Terus pas pemilu nanti kita milih apa? Setelah mereka terpilih, mereka kerjanya apa? Dan apa dampaknya buat kita-kita? Nah, daripada lo bingung dan daripada nanti kayak beli kucing dalam karung, sini gue jelasin. Nanti pas pemilu ngapain aja. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, sebagai cara untuk mengevaluasi orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Pemilu 2014 tuh nanti ada 2 tahap. Keduanya untuk milih orang-orang dengan tugas yang berbeda-beda. Masih ingat sama 3 cabang kekuasaan? Nih, gue ingetin lagi ya. Eksekutif adalah pemerintah. Merekalah yang menjalankan roda pemerintahan dan mengelola sumber daya negara, seperti uang dan sumber daya alam. Legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang juga mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan uang negara dan juga membuat peraturan atau undang-undang bersama presiden. Yang terakhir, yudikatif, berfungsi menegakkan peraturan dan mengadili apabila terjadi penyelewengan undang-undang. Di pemilu 2014 nanti, kita bakal milih 2 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif. Tahap pertama namanya pemilu legislatif, untuk milih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga lembaga namanya lembaga legislatif. Tugasnya mewakili kita sebagai warga negara berkepentingan. Artinya, kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada para anggota legislatif ini yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan. Selain itu, kita semua kan juga punya kepentingan yang perlu diperhatikan juga. Masyarakat Indonesia beragam banget, jadi kepentingannya juga beragam. Makanya, kita perlu lembaga legislatif ini untuk jadi corong yang bisa menyampaikan suara kita kepada para pemimpin negara ini. Terus, apa bedanya DPR, DPRD, sama DPD? DPR dan DPD sama-sama mewakili kita di tingkat nasional. Kalau DPRD hanya punya wilayah perwakilan sebatas daerah yang diwakilinya. Yang harus diingat, kita akan milih calon anggota DPRD dan DPD sesuai daerah dan wilayah pendaftaran kita masing-masing. Kayak gue misalnya, gue warga Jakarta Selatan, maka gue akan milih calon anggota DPD Jakarta dan juga calon anggota DPRD dari Jakarta Selatan. Nah, untuk kalian yang di luar ibu kota Jakarta, DPRD dibagi menjadi 2, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Fungsi DPRD sama seperti fungsi DPR di tingkat pusat, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi itu bikin undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran itu ngebahas dan menyetujui atau tidak anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan presiden, yaitu rencana penggunaan uang negara selama setahun ke depan. Fungsi pengawasan itu ngawasin pelaksanaan undang-undang dan APBN yang diomongin tadi itu. Bedanya, cakupan wewenang DPRD hanya sesuai wilayahnya masing-masing, sedangkan DPR punya wewenang di tingkat pusat. DPD pun bisa ikut mengajukan usul dan ikut ngebahas rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, tapi DPR berhak untuk menerima atau menolak usul itu. Nah, habis milih wakil kita untuk tingkat nasional dan daerah, nanti di tahap kedua, kita bakal ada pemilu lagi untuk milih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ini punya kuasa eksekutif. Artinya, wewenang untuk melakukan rencana atau program yang disampaikan oleh lembaga legislatif seperti DPR tadi. Jadi urutan tuh. Pertama, kita milih lembaga legislatif dulu. Nanti, mereka yang kepilih bakal nyaring segala kepentingan yang kita sampaikan untuk diterusin ke lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Nanti, lembaga eksekutif ini yang akan melaksanakan kepentingan-kepentingan kita bersama. Gimana? Sudah jelas belum soal pemilu?
Nah, sekarang lo udah tahu kan nanti pas pemilu kita bakal ngapain aja. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman lo ya. Anggap aja kayak efek domino. Cuman butuh satu suara untuk nyebarin informasi. Tapi jangan lupa, kita juga harus punya kriteria tersendiri mengenai politisi yang baik bagi negara kita. Apakah mereka sudah anti kekerasan? Sudah anti korupsi? Jangan sampai kita biarkan uang bermain dan bahkan berkuasa dalam kehidupan politik negara. Mereka yang terpilih haruslah secara jujur dan adil. Kita harus waspada. Jangan sampai memilih orang-orang yang korup, pelanggar hak asasi manusia, ataupun perusak lingkungan. Ada baiknya kita cari tahu info mengenai calon-calon anggota pemerintahan kita demi kebaikan kita bersama. Jadi gimana? Masih mau diem aja? Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dan membangun pelayan setia di bawah undang-undang dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Anakku, kamu harus ingat bahwa jati dirimu adalah bangsa ini. Berikan suaramu, semangatmu baginya.